Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di berjumpa kembali di session kedua ya. Tanya jawab tentang Islam. Dipandu langsung oleh saya ya, supaya nggak kredit. Terus kemudian di sini ada yang ingin belajar Islam, teman kita dari aliran kepercayaan, namanya Teisme. Terus di sini juga ada ibu dari Kristen. Narasumber kami ada Julkipli Amabas, ada Ustadz Alip, ada Ustadz Nandar, ada Ustadz Suki. Semoga bisa berjalan dengan baik diskusi ini. Dimulai dari yang pertama tadi, teisme. Silakan langsung ke Julkipli Amabas dulu. Silakan Bang, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini aku dari aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuman itu kan secara ini, cuman kalau di kenyataannya kan sulit untuk ininya, pengakuannya gitu. Ini secara identitas aja gitu, pengakuannya sangat sulit gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang agama Islam gitu, seperti apa gitu, bagaimana kita untuk menganutnya gitu. Oke, baik. Bisa Bang Handi? Bisa, langsung. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai ajaran agama Islam, ajaran agama Islam itu memiliki kaidah-kaidah, aturan-aturan di mana hampir semua aspek di dalam Islam itu diatur. Hubungan terhadap pencipta, hubungan terhadap sesama manusia, dan aturannya itu kemudian baku tertulis. Nah, di dalam kehidupan umat Islam itu ada 3 hal yang kemudian harus diimani oleh umat Islam itu sendiri. Diimani dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Hukumnya. Jadi, apa tujuan umat Islam memahami satu Tuhan ini? Agar umat Islam itu mengakui tentang keagungan daripada Sang Pencipta atas semua makhluk yang kemudian ada di atas muka bumi. Ya. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Mu'minun, misalnya di ayat 86 ya. Di situ diterangkan bahwasanya katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit dan yang memiliki arsy tahta yang agung. Nah, kemudian manusia, makhluk ciptaan itu menjawab, semua ini adalah milik Allah. Lalu ditanya oleh Tuhan, mengapa kamu tidak bertakwa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Ketika umat Islam itu memiliki kaidah yang pertama, bertuhan yang satu, umat Islam kemudian melakukan ibadah. Semua rangkaian ibadah yang dilakukan, yang dilakoni, misalnya sholat, puasa, zakat, itu semua hanya ditujukan kepada satu hakikat tadi. Jadi tadi ada Tuhan, ada hakikat pencipta, lalu kemudian umat Islam mengibadahi satu-satu pencipta tadi. Jadi apapun yang dilakoni itu bertujuan untuk melakukan persembahan ibadah, pengakuan iman kepada esensi yang satu tadi. Itulah yang disebut uluhiyah. Bagi Anda yang mengalami masalah Agar umat Islam itu mengetahui bahwa hanya Allah semata yang berhak kemudian diibadahi, hanya Dia yang kemudian disembah dengan benar. Sehingga kami umat manusia itu hanya tunduk pada satu Tuhan, yaitu Allah yang kami sebut Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidah aturannya ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36.
Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah, ibadahilah Allah, dan jauhilah sembahan-sembahan selain daripada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebut tauhid asma wa sifat. Apa itu? Beriman terhadap sifat-sifat Allah, beriman terhadap hakikat yang melekat pada diri Allah. Jadi asma wa sifat ini adalah mempercayai kepada setiap sifat yang dimiliki oleh Allah dengan asma Allah, dengan nama Allah dan sifat yang melekat pada dirinya. Tujuannya untuk mengetahui bahwa apa yang ada pada diri Tuhan pencipta yang Maha Esa ini, itu sifatnya untuk dirinya sendiri, sifatnya untuk dirinya sendiri, dan itu adalah hak, itu benar, itu mutlak kepunyaannya, tidak ada yang lain. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surat Taha ayat 8, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia yang mempunyai keagungan, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang mulia. Saya kira begitu Bang. Yang pertama mengakui satu Tuhan, setelah ada pengakuan beribadah kepada Tuhan yang satu ini, kemudian yang ketiga mengimani bahwa Tuhan yang satu ini memiliki keagungan, sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Demikian sementara, silakan. Silakan brother, ditanggapi atau mau bertanya langsung? Silakan. Halo bro, mana? Silakan. Ini masih jawaban ini, mungkin aku masih cari tahu lagi nih, baru nanti aku bisa naik lagi, karena kan masih pengenalannya masih pengenalan awal gitu. Mungkin aku butuh cari referensi yang namanya pengenalan Tuhan, terus bagaimana penyembahan atau secara sholatnya seperti apa dan tujuannya seperti apa gitu. Apa mungkin ada di YouTube atau di mana gitu? Coba ditanggapi. Iya, jadi kalau kita ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan, sudah pasti secara wujud tidak ada manusia yang kemudian bisa mewujudkan Tuhan dalam hakikat absolut yang sebenar-benarnya, kan gitu. Sehingga kelemahan manusia menyadari akan adanya pencipta, dan kezalimannya adalah mereka ingin melihat Tuhan pencipta itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan selain daripada yang tak terlihat. Muncullah kemudian patung, karikatur dan seterusnya. Tapi ketika mereka ditanya, apakah Tuhan kamu yang ini? Tidak, katanya. Ini hanya karikaturnya. Lalu Tuhanmu yang mana? Yang ada di atas. Itu hampir semua agama seperti itu. Hampir semua agama seperti itu. Karena mereka merasakan bahwa sesuatu dikatakan ada nanti ketika dia wujud dalam bahasa Indonesia ya, nanti ada, bisa dilihat, bisa diraba, barulah boleh dikatakan ada. Itu menurut tataran pemikiran orang yang masih wawasan terhadap ketuhanan itu masih lemah. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, sebelum kita ada, dia sudah ada. Maka apakah ketika kita tidak diciptakan, di antara kita misalnya yang ada di Komal ini lahir tahun 60-an misalnya, atau lahir tahun 70-an atau 80-an, apakah sebelum kita lahir Tuhan itu belum ada? Sehingga kita masih sibuk untuk mencari Tuhan itu. Dalam perspektif pemahaman, ragu terhadap keberadaannya. Sudah pasti sebelum kita lahir di era 60, Tuhan itu lebih dulu ada. Karena Tuhan itu tidak memiliki awal. Itulah Tuhan yang Maha Esa, yang tadi Anda katakan, tauhid. Nah, lalu kemudian bagaimana Tuhan yang tak terlihat ini bisa berkomunikasi, bagaimana hamba-hambanya, penciptaannya itu bisa berkomunikasi dengan dirinya? Maka disebutlah ibadah. Ibadah itulah yang menjadi penyambung untuk komunikasi kepada Tuhan. Maka di Islam ada yang dikatakan sholat, ada yang dikatakan puasa dan seterusnya. Itu adalah salah satu beberapa cara untuk kemudian berhubungan dengan pencipta. Karena melihat Tuhan itu nggak mungkin. Tetapi untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, maka cukup kita melihat dan merenungi alam semesta, merenungi diri kita. Karena ketika kita melihat jejak sebuah binatang, meskipun kita tidak melihat binatangnya, yakin dan sepenuh hati kalau kita masih waras, maka kita pasti akan mengatakan binatang ini pasti ada. Kok bisa kayak gitu? Ada jejaknya.
Ada jejaknya. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi, meskipun kita tidak bisa lihat, tetapi ada jejaknya. Apa itu alam semesta ini? Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh bukan Tuhan. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Lalu kemudian bagaimana caranya kita berhubungan? Ibadah. Maka ibadahnya diatur. Ada yang disebut sholat isya, ada disebut subuh, ada disebut asar dan seterusnya. Tidak asal-asalan, ada ibadah yang diatur. Jadi ada yang menuntun dan kemudian ada yang diemban sebagai dasar ketuhanan yang dimiliki oleh kita sebagai makhluk dari sejak lahir. Contoh seperti saudara, Anda bukan ateis, Anda bukan Kristen, Anda bukan Hindu atau apapun itu, tapi Anda percaya Anda adalah penyembah Tuhan yang satu katanya. Artinya bahwa memang pada diri kita ada tuntunan dan ada yang harus diemban, yang mana pada dasar ketuhanan kita sudah memiliki aspek bertuhan sejak lahir. Nah, setelah kita memiliki aspek bertuhan, maka kita diberikan panduan. Panduan inilah yang disebut wahyu, yang didatangkan melalui para nabi, mengajarkan umatnya cara beribadah kepada dimensi Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Oke. Untuk saat ini masih sampai di situ dulu ya. Mungkin aku balik lagi, mungkin butuh penjelasan lagi apa-apa, aku kumpulin cari literatur lagi, sama aku pengen tahu sama agama dari sebelah juga, pemahaman seperti agama dari mereka seperti apa gitu, agama kepercayaan, agama dari Nasrani gitu. Jadi aku pengen tahu. Mungkin aku kembali lagi. Makasih ya. Iya, sama-sama, Bang. Sama-sama. Atas penjelasannya. Siap. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sebentar, jangan kemana-mana dulu Bang. Bang, jadi selama aktivitas Anda ini itu di aliran kepercayaan ya Bang ya? Sebenarnya aku nggak tahu mengetahui agama, harus di KTP kan harus punya gitu. Jadi kan di Indonesia kan sudah ada yang namanya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi ngikut aja gitu. Oke. Bagus Anda jujur, ini yang memang perlu sharing-sharing seperti ini gitu ya. Banyak agama yang tersedia Pak, yang diakui oleh pemerintah, tidak ada paksaan mau memeluk yang mana. Tapi karena Anda bertanya tentang Islam, ya ini bukan memaksa Anda untuk memeluk Islam, semoga saja teredukasi kan begitu. Kalau sekiranya ada mungkin pertanyaan yang lebih kritis Bang, yang tersimpan di hati, silakan Bang. Halo Bang. Karena kalau biasanya orang bertanya kritis itu artinya dia udah tahu, cuman ingin keseimbangan begitu. Nah, tapi kalau Abang benar-benar tidak ada pertanyaan kritis, berarti Abang benar-benar pergi tanpa pamit kan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Pergi dia ya. Iya. Makanya saya ngomong kan pergi tanpa pamit gitu ya. Ya itu sih Bang, cuma tolong dijelaskan dong, ada orang mengenal Tuhan Yang Maha Esa, tapi cara pengenalannya itu berbeda. Ya memakai media apa dan seterusnya. Ini diedukasi lagi sekali lagi Bang Juma, silakan. Iya, ini sudah pernah saya contohkan ya. Sudah pernah saya contohkan seperti orang yang beli kulkas, tapi dia tidak tahu fungsi kulkas itu apa. Cuman dia percaya ada yang disebut kulkas, tapi fungsinya, cara mengoperasionalkannya dia tidak tahu. Di rumahnya belum ada listrik, beli kulkas karena tetangga beli kulkas, ya ikut-ikutan beli kulkas, padahal di rumah yang nggak ada listrik. Akhirnya kulkasnya digunakan sebagai lemari pakaian. Itu analogi sederhana. Jadi kehidupan ini perlu aturan. Dalam rumah tangga yang skala kecil aja itu perlu aturan. Dalam rumah tangga loh, seorang ayah, seorang ibu pasti akan membuat aturan-aturan yang mengikat kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu tercerahkan, supaya anak-anaknya itu tidak kena sesuatu yang tidak diinginkan. Suatu negara
Pasti negara membutuhkan kemudian aturan. Alam semesta ini juga punya aturan. Pencipta langit dan bumi juga punya aturan. Sebagai pemilik pasti memiliki aturan. Perusahaan ketika kemudian didirikan, pasti yang mendirikan perusahaan itu memiliki aturan. Ada SOP di dalamnya. Begitulah pencipta langit dan bumi ini. Begitu datang Nabi Adam alaihissalam, diserahi aturan. Adam, jangan macam-macam, jangan kayak gini, jangan begini. Begitu datang Nabi Abraham, Abraham, aku menginginkan begini, begini. Nabi Musa pun demikian. Nabi Isa pun demikian. Semua punya aturan. Dari mana aturan itu? Itulah yang disebut ilham, itulah yang disebut wahyu. Lalu kemudian ketika datangnya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan aturan main itu. Kenapa? Karena skala aturan yang datang kepada beliau itu bukan mencakup hanya satu golongan. Layaknya Yesus hanya untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Maka aturannya harus komplit, harus sempurna, harus kemudian tidak terbatas waktu. Dia tidak bisa dilekang oleh dimakan ditinggalkan oleh zaman. Secanggih apapun zaman itu, semodern apapun zaman itu, aturan yang diperuntukkan untuk seluruh manusia sampai akhir zaman harus bisa tetap bersanding dengan kehidupan manusia yang begitu modern. Itulah Quran. Itulah Quran. Nah, aturan-aturan Tuhan yang datang pada masa lampau tentu sudah tidak bisa digunakan. Karena sudah berbeda dengan zaman manusia hari ini. Maka aturan yang bisa digunakan adalah aturan terhadap apa yang menjadi tolak ukur terhadap manusia yang hidup di zaman sekarang. Contoh, ketika kita menggunakan kendaraan bermotor Honda tahun 80-an, kita gunakan pada hari ini dengan perspektif pemahaman kita terhadap motor tahun 80-an, pasti itu sudah tidak zaman. Kenapa? Sudah nggak ada lagi motor yang seperti dulu, yang alat-alatnya dijual hari ini. Begitu juga hari ini, kendaraan yang ada hari ini, motor matic tidak bisa lagi digunakan seperti motor manual tahun-tahun kemarin. Ketinggalan zaman kita. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Dia sesuai dan selaras dengan zaman apapun. Mau zaman digital cocok, zaman modern cocok, zaman manual cocok, semua cocok. Sejak dari Al-Quran itu diwahyukan sampai nanti di hari kiamat, Al-Quran tetap selaras dengan kehidupan apapun. Itulah hukum-hukumnya. Nah, oleh karena itulah kemudian kehidupan manusia memang harus punya aturan supaya kehidupan itu teratur. Makanya umat Islam itu dari bangun tidur sampai tertidur kembali, aturannya itu adalah aturan baku. Tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan agama-agama terdahulu seperti misalnya agama yang datang kepada Nabi Musa, ajaran yang datang kepada Nabi Musa. Bayangkan aja, Bung, kalau misalnya di dalam kehidupan kita seorang wanita yang haid diwajibkan bagi mereka untuk sembunyi, tidak boleh masak, tidak boleh ini, tidak bisa, semua yang disentuh adalah najis, dia harus diungsikan 7 hari. Habis itu dia kemudian siapapun yang menyentuhnya maka dia akan harus dianggap najis dan nanti dianggap suci ketika matahari tenggelam. Lalu barang-barang yang disentuh orang haid ketika disentuh oleh orang lain, maka orang yang menyentuh barang tersebut juga dianggap najis. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap wanita haid, seperti yang diajarkan guru saya, Ahisugi, setiap wanita haid, begitu mereka tahir, mereka diwajibkan menyembelih 2 ekor merpati. Bayangkan kalau di Indonesia ini perempuannya, wanitanya ada 200.000 atau 300.000 wanita. Maka kita butuhkan dalam setiap bulan, bukan dalam tahun, setiap bulan kita membutuhkan 600.000. Yaitu kalau 600.000, kalau wanitanya 3 juta atau 200 juta, berarti kita membutuhkan 600 juta burung merpati setiap bulan untuk dipotong bagi wanita haid. Apakah itu masih bisa dipakai? Nggak bisa lagi dipakai. Pada zaman Harun, orang yang kena panu, cara pengobatannya dikurung 14 hari. Ketika dia tidak sembuh panunya, ditambah lagi 14 hari. Sampai kemudian badannya penuh dengan panu semuanya, baru udah disebut tahir. Apakah masih cocok dipakai sekarang? Nggak bisa dipakai. Pada zaman Daud diberi syarat untuk meminang seorang wanita, dia diminta untuk mempersembahkan 200 kulup laki-laki. Apakah itu masih bisa dipakai di sini?
Ketika seorang laki-laki ingin menikah, maka Daud diperintahkan kemudian ada perintah yang datang kepadanya kemudian untuk mempersunting wanita dengan kulup sebagai mahar. Kulup bukan satu kulup, tapi 100 sampai 200 kulup. Apakah itu bisa dipakai hari ini? Ingat kulit katan. Ya iya, Kulup. katan. Kulup itu kulit bekas sunat. Apakah itu masih bisa dipakai hari ini? Nggak bisa. Maka ajaran yang ada tempo dulu itu hanya pada zamannya dan hanya pada kaum tertentu. Hanya pada kaum tertentu. Islam datang kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu adanya. Tapi Bang Suma, hari ini kita melihat teman-teman kita beribadah juga. Ada aturan mainnya kok. Apa? Pada minggu. Oh ya? Terus apa lagi? Ini. Memang ada tertulis dalam kitab mereka seperti itu. Gak ada. Itu aturan yang dibuat mereka sendiri. Tidak ada firman Tuhan dan tidak ada perintah dari Tuhan untuk melakukan itu. Demikian. Silakan teman-teman yang lain. Oke, mantap penjelasannya ya. Terpaksa kita beralih topik dari aliran kepercayaan pergi tanpa pamit. Semoga dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di luar sana. Kita sambut dulu yang ada teman kita nih, Kristen nih. Kemungkinan ada yang mau ditanyakan tentang Islam. Selamat siang Ibu di Raya. Iya, selamat siang, Bang. Ya, siang Mbak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Iya, ada. Ya, silakan Mbak. Makasih. Sebelumnya saya nggak kayak kemarin ya. Saya cuma mau bertanya baik-baik dan terima kasih juga Bang Juma atas penjelasannya tadi ya sebelumnya. Saya mengerti. Iya, sama-sama. Iya, saya nggak mau kayak kemarin lagi ya. Saya teriak berkor-kor, nggak mau saya. Tanda dosa saya. Saya sendiri udah lupa loh. Emang udah pernah kesini, Mbak? Saya pernah itu. Saya pernah. Jadi sini saya cuma mau bertanya saja. Iya. Jadi untuk teman-teman Kristen, saya sebelum saya bertanya ya, untuk teman-teman Kristen yang dibawa, saya juga Kristen Protestan Tritunggal. Saya kemarin sempat 2 hari yang lalu sempat diskusi di room sebelah. Jadi begini ya, kita harus menghargai jawaban dari teman-teman Muslim, ya, karena tidak semua ayat yang kita keluarkan di dalam Al-Quran atau yang kita artikan di dalam hadis itu tidak semuanya buruk ya, karena ada juga saya mendengar kemarin dapat penjelasan dari teman-teman Muslim juga itu Nabi Muhammad yang kita orang Kristen yang kita tidak percaya dia sebagai nabi, ajaran-ajarannya juga kemarin saya sudah mendengar penjelasan dari teman-teman Muslim 2 hari yang lalu di rumah mereka. Ajaran dia juga ada yang diajarkan tentang kasih ya. Ya, jadi bukan cuman yang kita tahu Kristen, Muhammad berperang atau diperang atau apa aja. Ada juga tentang kasih ya, tentang kasih. Misalnya dia dilempari batu, saya nggak tahu ayatnya, cuman kemarin dijelaskan saya lupa. Dilempari batu tapi sampai berdarah-darah, tapi dia diam. Nah, saya juga mau menjelaskan bahwa kenapa saya berada di room itu kemarin. Saya mencari room itu, nggak sengaja saya lihat postingan seorang laki-laki yang menangis. Laki-laki itu kalau menangis itu Mbak, air matanya. izin Mbak, bisa dipersingkat aja, bertanya aja dulu. Bisa. Iya, ya udah. Ya. Saya bertanya ya. Ya. Oke. Iya, saya cuma mau bertanya di surat Al-Imran ayat 3, surat Al-Imran 3 ayat 45. Saya cuma mau bertanya itu. Di situ dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," dalam kurung, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yang saya mau tanyakan, terkemuka di dunia dan di akhirat atau di surga, itu gimana ya maksudnya? Maksudnya gimana, Mbak? Pertanyaannya tadi Bang, apa? Iya. Di ayatnya di surah Al-Imran ayat 3, nomor 3 ayat 45,
ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Yang saya tanya, yang dimaksud kemuka di dunia dan di akhirat atau di surga itu apa ya Bang? Itu aja. Oke, cukup, makasih. Udah jelas Bang Joma. Ayat 45 ya. Iya. Iya Bang. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha Ya Maryam. basiruki. Ya, baik. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai terkemuka? Sama seperti Nabi Musa alaihissalam juga dikatakan demikian. Ya, bahwasanya ketika diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan di akhirat, itu bermakna apa dia? Dia diterangkan sebagai nabi yang kemudian dikenal banyak manusia di atas muka bumi. Dikenal. Lalu kemudian di akhirat terkemuka juga karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di hadapan banyak manusia. Kenapa demikian? Ditanya oleh Allah nanti di hari kemudian, "Wahai Isa, wa isqalallahu Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas?" Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk mempertuhankan dirimu? Dia terkemuka karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi, akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kemudian kamu banyak disembah oleh manusia? Nabi Isa akan menjelaskan, "Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan." Itu makanya dia disebut terkemuka di sana, di akhirat. Makanya di dalam surah Maryam ayat 17 diterangkan, "Lalu kami mengutus Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri kehadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Terkemukanya di dunia oleh karena beliau mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Banyak dikenal Nabi Isa alaihissalam. Hampir dari semua aspek Nabi Isa itu dikenal. Makanya dia terkemuka. Tetapi yang perlu dipahami di sini, Nabi Isa terkemuka sebagai manusia, bukan terkemuka sebagai Tuhan. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dari Tuhan itu sendiri, yaitu lahirnya seorang manusia bernama Isa putra Maryam." Jadi ketermukanya Nabi Isa baik di dunia dan di akhirat itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang berakal untuk kemudian berubah menjadi mempertuhankan dirinya. Jadi beliau terkemuka di dunia karena namanya banyak disebutkan manusia, kemudian terkemuka di akhirat karena beliau akan dihakimi oleh Allah di hadapan banyak manusia. Kenapa banyak manusia mempertuhankan dirimu? Itu salah satu hikmah daripada apa yang terkandung dalam surah Maryam ayat Al-Maidah ayat 45. Silakan. Iya. Maidah. Iya, cukup jelas. Al-Maidah, Ali Imran. Iya, Ali Imran, sorry. Ya, lanjut. Ya, cukup jelas penjelasan dan jawaban dari Bang Zuma saya menghargai. Masuk akal. Iya, masuk akal. Itu masuk akal ya, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, artinya penjelasan dan jawabannya. Oke, itu saya save, simpan di dalam hati dan pikiran saya. Nanti saya mau belajar lagi. Tapi saya mau bertanya lagi, boleh nggak? Sekali lagi. Iya, silakan. Lanjut 10 kali sampai sampai puas. 10 Mbak, sampai puas. Lanjut. Sebentar, saya buka dulu ayatnya ya, bentar. Ya, bertanya aja Mbak seumur Ya hidup. begini sebelum- Bang, kalau saya ngobrol begini enak Bang. Kan dibanding dengan yang lain nggak ada ilmunya, nggak bisa jawab itu. Makanya saya cari-cari siapa yang bisa jawab ayat itu. Nggak ada yang bisa jawab itu tadi. Ini Bang, di surah Maryam 33 kata firman Tuhan,
dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksud ayat ini mungkin kepada Nabi Isa ya. Iya. Itu saya tanya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Seperti yang kita tahu, pertanyaan ini saya pernah melontarkan, tapi karena saya juga emosi, saya berkor-kor kemarin, makanya nggak sempat juga dengar jawaban dari Bang Zuma dan teman-teman. Langsung saya diturunkan keluar karena mungkin suara saya kuat kali ya, nada bicara saya udah kuat, udah kasar gitu. Jadi ini saya mau bertanya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, tujuannya kepada Nabi Isa. Yang seperti kita tahu kalau orang Kristen, setahu orang Kristen itu, kalau orang Islam kan tidak pernah meyakini atau percaya bahwa Isa Al-Masih itu pernah mati dan bangkit hidup kembali. Tetapi kalau di Kristen, Yesus Kristus itu mati, ya lahir, ya hidup, mati, bangkit kembali gitu, percaya. Nah ini saya mau tanya, kelahiranku pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali itu menceritakan tentang Nabi Isa, itu maksudnya apa? Oke. Tujuan, ya. Baik. Jadi surah Maryam ayat 33 berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alai yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi saudari saya, semua manusia itu memiliki 3 aspek di dalam kehidupannya selaku manusia. Apa itu? Dilahirkan, diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali. Pola ini yang terjadi pada diri Isa alaihissalam. Tidak ada kaitannya dengan kebangkitan yang diimani oleh teman-teman Kristen, tapi ini adalah kaidah yang sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, semoga dilimpahkan kepadaku kesejahteraan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Permasalahannya, apakah Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat? Dalam arti kata meninggal, layaknya manusia biasa? Belum. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat dalam keadaan hidup, berarti dia masih hidup saat sekarang. Pada saat kapan dia diwafatkan? Pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Setelah mengembangkan tugas, wafat dia. Setelah beliau wafat, semua makhluk yang bernyawa semua ikut wafat. Apakah kehidupan selesai? Tidak. Pada saat Tuhan menentukan, maka kehidupan makhluk manusia itu akan kembali, semua akan dibangkitkan kembali. Makanya di dalam Al-Quran, surah Maryam, surah yang sama, juga berlaku keadaan yang sama terhadap Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Diterangkan dengan data yang sama. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah doa untuk Yahya atau Yohanes Pembaptis di dalam kitab saudara. Kalau yang tadi di ayat 33 adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau pemahaman saudara saya Kristen mengatakan, ternyata di Al-Quran betul Yesus itu dibangkitkan, dia diwafatkan berarti pada saat disalib. Kalau itu yang menjadi haluan, berarti Maryam ayat 15 berlaku juga kepada Nabi Yahya. Apakah betul Nabi Yahya juga disalibkan dan bangkit kembali? Tidak. Berarti pemahaman ini berlaku secara keseluruhan manusia. Dilahirkan, diwafatkan, lalu kemudian dibangkitkan. Pada